begitu pula dalam kehidupan kita, begitu kan, dalam apapun, dalam berbagai hal apapun. Nah, yang menarik beberapa penelitian, contohnya, kalau Anda punya teman-teman terdekat di Facebook Anda adalah obesitas, maka kemungkinan besar Anda juga akan obes. Ini menarik penelitian itu, seperti itu. Terus ada penelitian yang cukup lama, yaitu dikatakan begini, kalau mau tahu penghasilan seseorang, cari 5 teman yang paling dekat dengan dia, kemudian tanyakan berapa penghasilan 5 teman itu, kemudian bagi 5, maka itu adalah penghasilan Anda atau penghasilan orang tersebut. Jadi boleh dibilang kita ini sangat-sangat terpengaruh orang-orang di sekitar kita. Maka apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu ya berasal dari hal-hal itu yang dekat kita, atau apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui di sekitar kita ini. Oke, dan itu membentuk di dalam otak kita, membentuk suatu padanan, yaitu baik dan buruk. Ini yang menarik, baik dan buruk. Dan yang menarik adalah ketika baik dan buruk ini sudah tertempel di dalam diri kita, maka apapun yang terjadi, kita akan menguatkan hal itu. Contoh nih, yang sekarang lagi ngetop adalah miras gitu ya. Kan miras itu barusan dicabut seperti itu, contohnya gitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa miras itu jelek, karena waktu kecil kita diajarin miras itu jelek, miras itu berbahaya, itu dilarang oleh agama dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika ada membunuh bukan, dia di bawah pengaruh obat atau di bawah pengaruh miras, kita akan mengatakan bahwa tuh kan, gara-gara miras ini menjadi seperti itu. Tapi ada ribuan orang yang mencuri, merampok, dan membunuh tanpa pengaruh miras, kita tidak akan menghubungkan. Oke, ini bukan masalah miras, saya mendukung atau tidak mendukung miras, tapi bagaimana otak kita ini bekerja, itu karena kita sudah terkonsep baik dan buruk, dan kemudian turunannya akan memperkuat compounding hal tersebut menjadi lebih kuat lagi. Nah, padahal kalau kita mau melihat bahwa baik dan buruk ini adalah sebuah konsep. Kalau seandainya, kalau Anda kayak dan mereka potong, dipersembahkan pada Tuhannya atau dewanya atau siapapun yang dianggap lebih daripada dirinya, dan dengan itu dia merasa bahagia, merasa happy, merasa sudah menunaikan kewajibannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain, babi itu dipegang aja orang sudah gak nyaman dan perasaannya kacau dan sebagainya. Bisa bayangkan sebenarnya babi itu baik apa buruk, seperti itu. Luda juga gitu, di kita luda itu jelek, tapi kalau di Afrika mereka kalau bertemu saling meludah, artinya itu persahabatan, seperti itu. So benar-benar sesuatu konsep baik buruk dan sebagainya ini sesuatu yang sangat-sangat abstrak, sebenarnya tergantung dari data yang kita masukkan. We are what we eat. Dari situ kita masuk apa data itu, dan kemudian kita melihat dunia berdasarkan data, bukan lihat apa adanya. Kalau Anda melihat di sini bahwa orang meninggal dikubur, waktu saya kecil, saya agak malu karena teman-teman saya bilang, ngolokin saya, Gobin, kamu tahu nggak, kamu kalau mati dibakar, panas, dan sebagainya, seperti itu. Padahal kalau teman-teman saya bilang, itu adalah siksaan neraka, Gobin. Neraka itu panas luar biasa. Nerakanya siapa? Nerakanya di Persia, neraka di India, neraka di daerah situ memang panas. Ya kan, neraka surga itu kan bahasa-bahasa dari India, Persia dan sebagainya. Tapi kalau dalam tradisi Nordik, neraka itu dingin banget, neraka itu beku, neraka itu es, karena di sana es itu yang membuat menderita, daripada hangat itu malah disukain gitu. Jadi sebenarnya neraka ini ada atau ciptaan siapa sebenarnya? Saya juga bertanya-tanya sebenarnya, kok di setiap tradisi kok berbeda-beda begitu. Nah, jadi menarik banget bahwa kita melihat dunia ini jadi tergantung dari data yang kita masuk ke dalam diri kita. Itu yang membuat, nah kemudian baik dan buruk itu kan dipertentangkan selama ini. Tapi sebenarnya ini keduanya ini saling berteman begitu. Mereka nggak bisa dipisahkan seperti yin dan yang seperti itu. Apa ya? Banyak waktu saya kemarin nulis tentang miras itu di Instagram saya, dan kemudian ada bilang,
saya sempat bilang bahwa banyak sebenarnya hal-hal yang tidak tertulis di kitab suci. Kemudian ada beberapa yang bilang di kitab suci kan juga udah ditulis, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tapi sebenarnya di dunia ini gak ada namanya berlebihan itu muncul sendiri. Berlebihan selalu muncul dengan kekurangan di sisi lainnya. Jadi kalau kita berlebihan kerja, kita pasti kekurangan main mungkin, atau kekurangan bertemu dengan keluarga. Dan sebaliknya, terlalu banyak main mungkin akan kekurangan kerja. Jadi mereka akan saling melengkapi, di mana ada kelebihan, ada kekurangan, dan seterusnya. Nah, saya jadi ingat cerita tentang Steve Jobs dengan Apple-nya. Bagaimana ini kalau lihat kita logo Apple ini kan menarik sekali. Kalau logo di tahun 76 itu gambarnya si Adam atau si Hawa itu ya, yang ada di situ di bawah buah si Apple itu. Tapi Steve Jobs itu melihat ini sesuatu yang baik apa buruk. Padahal kan kalau kita mau melihat di agama-agama itu kan apple di sini Adam apple atau apel yang diberikan pada oleh si ular kepada si Hawa itu adalah sesuatu yang buruk karena kita makan akhirnya kemudian kita jatuh ke dalam dosa. Oke. Tapi yang menarik adalah Steve Jobs menangkap bahwa apa dibalik itu? Hawa itu mau apa sih? Apa yang ada, desire apa yang ada di dalam si Hawa? Yaitu keingintahuan. Manusia itu kan didrive oleh keingintahuan karena ada sesuatu misteri di balik kita semua. Kita nggak tahu di luar angkasa itu ada apa. Kita nggak tahu bagaimana setelah kematian. Ada sesuatu ruang yang kita masih misteri nggak tahu. Dan kita pingin untuk mengetahuinya. Sehingga rasa penasaran, desire di dalam diri kita itu terus menggejolak. Apalagi waktu kita masih kecil. Gimana kita ingin tahu. Nah, tapi dia melihatnya, si Steve Jobs melihatnya bahwa ini adalah rasa ingin tahu dari seseorang, sehingga dia makan si apel itu. Oke. Di sisi lain ada yang memframing bahwa ini adalah keserakahan lah, bukan salah si setan yang membujuk, tapi yang membuat si Hawa itu makan adalah keserakahan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana si Hawa itu memakan si itu karena apa yang ada di dalam dirinya. Jadi seperti kalau kita melihat ada seorang salesman nawarin saya, ini buku akan membuat kamu kaya, dan kemudian saya membeli buku itu, tentu bukan salah salesman-nya, tapi bagaimana kita diajarin bahwa yang salah adalah si setan atau ular atau apapun, dan kemudian akhirnya kita membenci si ular dan setan itu sendiri. Nah, di sini saya mau melihat bahwa baik dan buruk, benar dan salah framing yang akan diberikan itu tergantung dari mana data yang kita dapat, dan kemudian itu membentuk siapa diri kita. Ini adalah yang di Cina, mengatakan bahwa dalam hitam ada putih dan di dalam putih ada hitam dan seterusnya. Seperti itu. Di sini dikatakan bahwa dalam apapun yang kita anggap baik, mungkin ada jeleknya, dan di dalam apa yang kita anggap jelek, mungkin ada baiknya. Dan mereka tidak dipisahkan oleh satu garis yang keras, tapi mereka saling berpelukan antara hitam, putih, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, so itu adalah pikiran kita, membentuk apa yang kita makan, apa yang kita dapat, data, berita, cerita, dan sebagainya, itu membentuk diri kita. Nah, kemudian kita geser lagi pada apa yang kita taburkan dalam tubuh kita. Oke. Sebelum kita ngomong soal makanan, kita lihat bahwa tubuh kita apa yang kita sentuh dan sebagainya. Setiap hari kita memberikan makanan pada tubuh kita, yaitu sabun, sampo, pasta, dan sebagainya. Semua ini akan membentuk tubuh kita. Nanti sebentar saya ceritakan bagaimana kok bisa hal-hal seperti ini membentuk tubuh kita. Ini menarik sekali. Saya udah belasan tahun tidak menggunakan sampo, sabun, pasta, dan sebagainya. Seperti itu. Tapi setiap hal yang Anda taburkan dalam tubuh kita, itu akan masuk sedikit banyak ke dalam pori-pori kita. Dan itu akan membentuk tubuh kita sesuatu yang berbeda. Karena bakteri-bakteri di dalam tubuh kita itu akan berbeda tentunya ketika kita menggunakan sabun atau tidak. Apalagi hari ini, setiap orang menggunakan hand sanitizer sampai puluhan kali, bahkan setiap harinya. Nah, gambar ini
adalah gambar yang pertama kali setelah ini, adalah gambar yang pertama kali menggugah diri saya tentang We Are What We Eat. Gambar ini diambil dari buku Bhagavad Gita. Oke, Anda lihat di sini bagaimana apa yang tentang apa yang kita makan atau apa yang kita lakukan dan kemudian membentuk siapa diri kita, dibentuk dengan wajahnya seperti itu. Well, kemudian saya berpikir mana mungkin sih hal itu terjadi. Memang kalau kita makan macan terus kita jadi sifatnya jadi macan dan seperti itu, kita keras dan sebagainya seperti itu. Tapi yang menarik adalah penelitian-penelitian sekarang mengatakan bahwa memang kita ini manusia. Sel manusia di dalam tubuh kita itu nggak sampai setengah dari bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kita bisa melihat more than half your body is not human. Menarik banget kan? Bahwa kita berpikir bahwa itu adalah sel-sel kita, bahwa lebih dari setengahnya, bahkan ada yang mengklaim kita ini 43%, 57% itu bakteri yang ada dalam tubuh kita, yang membentuk diri kita. Bahkan yang lebih parah lagi, human itu cuma 10%. Ada yang penelitian seperti itu, bahkan 90%. Ada yang mengatakan 99%. Oke, saya itu kelihatan terlalu tinggi. Tapi kalau kita mau melihat lebih dari setengah dari diri kita, itu adalah bakteri. Dan bakteri ini berkembang sesuai dengan kondisi yang ada dalam tubuh kita, sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau seseorang itu makan di daerah tertentu, contohnya dia tinggal di mana itu, di daerah kutub gitu, mau nggak mau dia makan daging terus, otomatis bakteri yang berkembang di tubuhnya ada bakteri yang untuk mencerna si daging. Nah, bakteri itu akan mempengaruhi hormonal di dalam tubuh dan akan membentuk sifat-sifat seseorang itu, baik keras, kasar, bukan keras tapi emosinya tinggi atau emosinya rendah atau ini dan sebagainya. Itu sangat-sangat terpengaruh. Well, dulu hal ini nggak saya pernah pikirin, tapi kita bisa melihat bahwa kalau kita ketemu orang Chinese, kita lihat kok aromanya seperti ini. Ketemu orang India kok aromanya begitu, bule kok baunya keju. Kok bisa seperti itu? Karena apa yang dia makan itu akan membentuk tubuhnya untuk berkembang bakteri tertentu, dan bakteri tertentu itu akan juga ada di dalam kulitnya. Dan bakteri yang di kulit itu identik dengan bakteri yang di usus. Dan bakteri yang kulit itu kalau kena apa itu namanya, keringat nggak pernah bau ya. Keringat itu selalu steril, keringat itu kena bakteri dan bakteri itu berkembang dan kemudian memunculkan aroma tertentu. Maka itu kenapa kok orang makan tertentu kemudian baunya seperti ini. Kalau kamu makan ini kemudian bau keringatnya seperti itu. Itu karena bakteri yang berkembang di dalam ususnya identik dengan bakteri yang berkembang di kulitnya. Seperti itu. Nah, ternyata ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Karena otak kedua manusia itu bukan di kepala, tapi ada di perut. Sehingga gut kita, kesehatan gut kita ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kita. Ini semakin hari semakin banyak penelitian ini yang mengatakan bahwa ini penting banget kita memelihara gut kita atau sistem pencernaan kita, yang dimana ini sangat terpengaruh lewat apa yang kita makan, yaitu makanan tentu makanan lewat mulut, kemudian nafas kita, karena setiap kali nafas itu akan mempengaruhi pH yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah stres atau tidak kita. Banyak atau tidak data yang kita masukkan itu akan membuat kita stres atau tidak. Semakin kita stres, otomatis tubuh kita akan tegang, tidak bisa mencerna, dan ketika tidak bisa mencerna, maka muncul bakteri tertentu, ditambah adrenalin, ditambah ini dan sebagainya. So ini kompleks banget sebenarnya, sehingga membentuk seseorang itu menjadi seperti ini dan seperti itu. Menarik banget. Itu kenapa We Are What We Eat ini semakin hari semakin relevan. Semakin banyak penelitian akhirnya semakin relevan bahwa penting banget kita untuk menyaring apa yang kita makan, dalam arti data-data. Kalau kita setiap hari nontonnya Booster, Sergap, Patroli, apanya nggak kita stres setiap hari seperti itu. Nah, terus bagaimana kita makan, apa yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap itu. Nah, berbagai penelitian. Kalau kita mau melihat kemarin kan
ngomong ribut-ribut miras ya. Mari kita lihat sesuatu candu yang paling hebat, lebih dari kokain yang dilegalkan di seluruh dunia, yaitu gula. Oke, kalau kita lihat, ini adalah banyaknya gula yang ada di produk-produk tersebut. Oke, padahal kalau kita mau melihat WHO, kalau nggak salah dia bilang bahwa gula dalam satu hari itu 25 gram gitu ya, 1 sendok apa 2 sendok teh gitu. Tapi 1 kali teguk itu banyak sekali. Dan ini akan mempengaruhi. Ada penelitian, ini adalah anak-anak ya, the food and behavior experiment. Anak-anak yang dikasih healthy food dan kemudian party food. Oke. Kemudian yang healthy food Anda bisa lihat itu insidennya sangat rendah dibandingkan dengan party food yang sangat penuh dengan gula dan sebagainya seperti itu. Maka Anda bisa bayangkan total insiden and bad behavior antara 120 dan 720 itu sekitar 6 atau 7 kali lipat seperti itu. Jadi anak-anak yang diberi makanan-makanan sehat dan makanan-makanan yang tidak sehat itu behaviornya berbeda. Nah, jadi kita penting banget untuk mengetahui atau berpikir ulang lagi ketika memberikan makanan-makanan pada anak kita. Nah, anak-anak kita ini kan seringkali kan ya dapatnya ya permen lah, coklat lah, soft drink lah, dan sebagainya. Kita nggak sadar bahwa itu begitu banyak gula di sana. Dan gula ini sebenarnya kalau sama alkohol di hati kita itu terproses dengan cara yang sama. Sama-sama dia di hati kita, cuma bedanya alkohol termetabolisme di otak, sementara gula enggak, sehingga maka itu alkohol buat bikin kesadaran kita agak drop. Tapi sebenarnya bahayanya kurang lebih juga sama seperti itu. Kalau kita nggak memberikan anak kita bir, jangan juga ngasih soft drink, karena itu juga sangat berbahaya pada anak-anak kita. Tapi kan gula itu kan dianggap sesuatu yang baik, begitu banyak makanan-makanan yang kita anggap itu sesuatu yang baik. Padahal kalau kita mau lihat tips-tips ya, kalau Anda stress tip, Anda makan banana, itu tips-tips seperti ini banyak sekali. Bagaimana meningkatkan serotonin ini sesuatu yang baik dalam tubuh, hormon yang baik, Anda dikasih makanan-makanan tertentu dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat dari kehidupan sekarang, atau waktu kita kecil, saya kecil, itu yang diajarkan adalah 4 sehat, 5 sempurna. Saya sempat berkeliling ke beberapa sekolah untuk mengajar beberapa teknik pelatihan ya untuk sekolah-sekolah. Saya tanya, loh Bu, 4 sehat 5 sempurna masih ada enggak gitu? Oh ya, masih kita ajarkan. Menarik banget, padahal 4 sehat 5 sempurna mungkin udah 25 tahun sudah dihapus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu sudah sangat-sangat lama konsep ini, tapi apa yang terjadi? Itu masih aja dipakai. Padahal ini sudah diganti. Kalau kemudian diganti apa yang namanya food pyramid. Nah, food pyramid ini juga sudah dihapus juga, sudah diganti menjadi, kalau Harvard University membuatnya menjadi food plate. Ya, food plate. Ini healthy eating plate. Anda bisa lihat bahwa setengah dari makanan kita itu harusnya vegetable and fruit di situ. Buah dan sayuran harus menjadi setengah dari piring kita. Kemudian whole grain, makan makanan seperti beras, tapi yang berasnya yang tidak dipecah gitu, jadi dia tidak dikupas kulit tapi pecah kulit. Kemudian healthy protein. Yang mana mau melihat dari sini, kemudian ke sini, dan kemudian ke sini, ini bisa melihat bahwa kita melihat bahwa ini yang diarahkan oleh para kita diminta untuk lebih banyak mengkonsumsi nabati daripada hewaninya. Kalau kita mau melihat dari sebelumnya, kemudian ke sini, dan ke sini. Bahkan susu di sini sudah tidak ada. Susu itu sudah dihilangkan dalam healthy plate-nya Harvard. Nah, kenapa? Karena ya susu sapi itu untuk anak sapi, bukan untuk anak manusia gitu. Kita nggak pernah melihat hal ini terjadi pada kehidupan manusia, walaupun kapan-kapan ini ada gitu ya. Satu makhluk pun di dunia ini tidak pernah ada yang satu makhluk yang udah dewasa masih minum susu, nggak pernah ada. Kita nggak pernah ketemu seperti ini. Oke, jadi hanya manusia lah satu-satunya makhluk yang minum susu bukan dari induknya, dan satu-satunya makhluk yang sudah dewasa masih minum susu. Tapi coba perhatikan, susu ini membuat banyak kerusakan dalam kehidupan kita sebenarnya, walaupun dikatakan sehat.
Saya sempat setahun lalu kalau nggak salah, saya sempat memotret beberapa susu yang ada beredar di pasaran kita. Menarik banget bahwa sebagian besar, contohnya saya mau nyebut nama, emang saya udah nyebutin namanya di Instagram saya. Saya sempat foto dan saya itu juga Milo. 40% itu adalah 40% itu adalah gula. Kalau Anda lihat Hilo yang tumbuh itu ke atas bukan ke samping, 57% adalah gula. Bisa bayangin 57%. Mereka jualan susu apa jualan gula gitu, seperti itu. Susunya udah nggak oke, apalagi gulanya segitu banyak, dan itu sangat-sangat berbahaya. Makanan-makanan yang dianggap sehat seperti itu, belum lagi efek dari lingkungannya. Anda bisa lihat bahwa ini menurut catatan program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP mengatakan untuk memproduksi 1 liter susu itu dibutuhkan 1000 liter air dan membutuhkan sekitar 16.000 liter air untuk menghasilkan 1 potong hamburger. Jadi untuk 1 liter susu itu perlu 1000 liter air. Sebegitu borosnya susu itu. Nah, ini yang paling menarik menurut saya, bahwa ini saya dapatkan dari slide-nya waktu ikut latihan dengan Anthony Robbins. Dikatakan begini, bahwa di dalam kehidupan kita ini hari ini kan masih ngeributin soal kalori, nutrisi, gizi, dan sebagainya. Bahwa kedepannya kita akan ngomong soal frekuensi. Nah, dikatakan bahwa manusianya sekitar 70-90 MHz. Kemudian jantungnya 65. Ada yang bagian 40. Jadi rata-rata kita itu sekitar 60-80 MHz. Kalau seandainya kita makan makanan yang megahertznya kurang, atau frekuensinya, ia akan mempengaruhi kita. Nah, makanan-makanan yang seperti yang dikalengkan, apakah itu daging atau sayur, pokoknya udah kalengan seperti itu 0 MHz. Coklat itu 1,3. Fried chicken, burger, ya dan sebagainya, itu sangat rendah seperti itu. Nah, fruit itu kurang lebih sama seperti kita. Green vegetable itu lebih tinggi sedikit dari kita. Running computer, tapi kan kita nggak mungkin makan running computer sampai 400 MHz. Nah, yang menarik adalah rose atau bunga mawar, itu punya energi yang cukup tinggi. Jadi bunga-bungaan itu bagus banget. Sayangnya di kita, kenapa kita nggak makan bunga? Karena ambasador pemakan bunga itu si Susana. Dan Susana selalu main film-film yang horor-horor itu. Jadi agak sulit sebenarnya kita, jadi akhirnya agak-agak gimana gitu melihat bunga itu. Padahal kalau kita mau melihat bahwa dikatakan itu bahaya, banyak dukun-dukun. Ketika kita punya masalah dan kemudian kita ke dukun dan kemudian dukun bilang kamu mandi bunga gitu. Wah, itu dibilang yang aneh-aneh lah seperti itu. Tapi padahal sebenarnya kalau kita pergi ke spa, mandi bunga gitu, berendam di air bunga gitu. Pada dasarnya bunga karena mempunyai energi yang cukup oke. Nah, saya selalu bilang kalau kita mendarat di Bali itu kan wow, paradis gitu. Kalau mendarat di Soekarno-Hatta, Paramax gitu ya. Atau kalau di sini Paramita, kalau di sana parah banget gitu ya. Nah, kenapa begitu? Bali itu disukain orang seluruh dunia. Menurut saya karena salah satunya karena bunga setiap hari disebarkan di seluruh, ada ribuan ton di seluruh penjuru, dan itu akan sangat-sangat membuat Bali mempunyai sesuatu daya yang luar biasa karena frekuensi bunga yang luar biasa. Kenapa kita pergi ke makam dan menabur bunga? Menurut saya nggak lebih tidak kurang karena orang ke makam itu dalam keadaan sedih, dan ketika kita menabur bunga, dan itu akan membuat si energinya lebih oke, seperti itu. Jadi makanan ini ternyata energinya beda-beda. Nah, ini adalah suku Hunza, di mana umurnya sekitar 100 tahun. Kenapa dia begitu? Satu, dia tinggal di dataran tinggi. Orang-orang tinggal di dataran tinggi itu less oksigen. Seperti kita, terlalu banyak ambil oksigen, maka itu penuaan dini terjadi cepat. Mereka sedikit oksigen, sehingga makanannya sedikit. Yang kedua, dia makan makanannya natural, tidak diproses dan sebagainya. Kemudian dia banyak naik turun, dan sebagainya. Mereka menjadi jauh lebih tinggi umurnya dibanding kita. Nah, oke. So, dan yang menarik adalah 90% makanan mereka adalah makanan alami yang berbasis nabati. Jadi kalau kita mau melihat di sini bahwa yang ada di sini
atau ada yang ada di sini itu dunia ini mengarah ke arah nabati. So ini menarik, dan itu yang akan nanti saya akan jelaskan lebih detail kenapa dan apa efeknya ke dunia kita ini. Lanjut ya. Nah, kalau kita mau melihat ini, banyak ketika saya berbicara soal nabati, Pak, kita kan omnivora. Ya, kalau kita mau melihat ini ada karnivor, omnivor, dari gigi, dari macam-macam seperti itu. Kita lebih cocok di mana? Anda bisa lihat sendiri. Apakah kita lebih herbivore, frugivore, human, seperti itu. Kalau kita mau melihat dari otot-otot wajah kita, oke. Kemudian gigi seri, gigi taring, gigi geraham, ya. Kita punya gigi geraham seperti itu. Kemudian gerakan mengunyah, air liur, keasaman lambung, panjang usus, bentuk kuku, maka tubuh manusia cenderung untuk makan makanan yang bersih. Panjang usus manusia itu sekitar 11 kali daripada panjang tubuhnya, sekitar 12 meteran. Sementara kalau kita mau melihat singa, kucing, anjing, itu sekitar 3-6 kali dari tubuhnya. Artinya bahwa tubuh manusia dan hewan-hewan herbivora itu lebih cocok. Maksudnya tubuh manusia lebih cocok makan nabati, karena kalau dia makan daging, maka daging cepat membusuk dan dia akan sulit tercerna di dalam usus, sehingga dengan proses usus yang panjang ini akan membusuk dan berbahaya. Sementara kalau hewan-hewan karnivora itu akan gampang sekali keluar. Nah, oke, good. Ini mengenai itu. Nah, sekarang saya mau ke sesuatu slide yang sangat penting menurut saya, dan ini ada hubungannya dengan corona hari ini yang diributkan oleh begitu banyak orang di dunia. Oke. Tapi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo ya, karena setelah ini saya akan masuk ke ngomongin soal makanan dan lingkungan. Oke. Tapi kalau ada yang mau bertanya, mungkin apakah kita ini materinya terlalu padat dan kemudian kita perlu untuk tanya jawab dulu, atau langsung? Oke. Kita tanya audiens dulu sebentar, Mas Gobin. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ini asik banget ya, luar biasa nih, seru banget nih. Itu yang paling kece tuh bunga tuh ya, 300 berapa tuh tadi? 320 MHz tuh. Itu baru tahu tuh Mas Gobin tuh. Ternyata bunga luar biasa tuh impact-nya gitu ya. Oke, so teman-teman, dari pemaparan awal sampai sekarang, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi, boleh, silahkan. Tapi ini ada yang bilang langsung terus aja atau di akhir. Ya udah, kalau gitu Mas Gobin katanya di akhir aja. Kayaknya ini penyerapan dulu, nanti di akhir baru kita full tanya jawab. Oke ya. So, siapkan pertanyaannya, siapkan opininya atau apapun, nanti terakhir kita akan banyak berdialog. Oke, thank you. Yuk kita lanjut. Silakan Mas Gobin. Ya, oke. Terus sekarang saya akan ngomong kita kan hari ini ngeributin soal corona, bahwa kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Tapi sebenarnya ini belum buruk banget. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tadi saya bilang bahwa ini akan menjadi last pandemi yang terakhir. Tapi sebenarnya di luar itu, ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibanding ini semua. Tapi saya sedih banget karena begitu saya pernah melakukan survei, nanti saya kasih tahu surveinya, hasil survei itu. Karena pada saat itu saya mau diundang oleh Unpar waktu itu untuk bicara di HI mengenai pembangunan dan lingkungan. Dan pada saat itu saya melakukan survei beberapa saat sebelumnya seperti itu, dan ada 1.000 lebih responden, dan hasilnya sangat menyedihkan dan ya. Nah, saya kembali ke slide itu.
Saya kembali ke slide. Nah, Anda mungkin pernah hari ini ada begitu banyak orang yang mencaci maki Bill Gates, oke, ya, karena seolah-olah dia itu, ada yang mengatakan ini dalang dari semua corona itu adalah dia, seperti itu. Nah, ini menarik. Saya nggak mempunyai pemikiran seperti itu, walaupun apakah dia mengambil keuntungan atau tidak, tapi menurut saya Bill Gates adalah seseorang yang pintar. Bill Gates adalah seseorang yang bukan hanya pintar, tapi juga kaya. Ini menarik sekali. Kalau saya kembali ke masa di lalu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, kalau kita menurut hukum agama atau di agama, tapi saya nggak ngomong soal agamanya, saya ngomong sejarahnya, bahwa semua yang disebut nabi-nabi itu kaya, kecuali Yesus. Yesus sama Buddha aja yang nggak kaya. Buddha tadinya kaya, tapi kalau kita mau melihat yang sebelumnya, itu semuanya kaya, termasuk Nabi Nuh, yang meramalkan akan adanya bencana ke depan, begitu. Tapi yang menarik adalah ya kan selalu seperti itu ya, bahwa saya nggak mau bilang bahwa Bill Gates adalah nabi. Nanti ada yang marah, sama seperti ketika orang Yahudi percaya bahwa akan ada Mesias akan datang, tapi ketika Mesias itu datang, yang dipercaya Mesias adalah oleh orang Kristen, orang Yahudi bilang enggak, malah mereka memusuhinya, seperti itu, dan selalu seperti itu dalam kehidupan. Sejarah selalu berulang dengan cara yang berbeda, tapi kurang lebih sama seperti itu. Nah, saya melihat Bill Gates ini mempunyai pemikiran yang masuk ke depan, yang jauh ke depan, dan maka itu kemudian 5 tahun lalu dia berkata bahwa ada bahaya yang besar ke depan, yaitu virus yang menyebar, dan itu berbahaya banget, dan itu terjadi benar. Nah, kemudian dia mengatakan di akhir-akhir ini bahwa sebenarnya ada 2 hal yang lebih bahaya dibandingkan virus corona. Yang pertama adalah bioterrorism, artinya bahwa orang-orang teroris akan tidak memanfaatkan senjata lagi, pesawat lagi, tapi dia akan memanfaatkan biologi seperti virus-virus ini untuk mengacaukan dunia. Tapi yang lebih bahaya daripada itu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Ini bukan sekarang. Ini udah cerita, udah begitu lama bahwa bahaya perubahan iklim ini sudah ada dari dulu dan dibicarakan. Walaupun pada saat pemerintahan Donald Trump, Amerika mencabut, tidak masuk ke forum itu, dan kemudian Joe Biden masuk lagi ke sana. Ya, yang menarik adalah saya sering kali berbicara pada orang-orang tentang program perubahan iklim, tapi emang gue pikirin, saya sampai penasaran, makanya saya mencari tahu kenapa orang begitu cuek. Nanti saya kasih tahu kenapa kita begitu cuek. Tapi sebelumnya saya penasaran juga, sebenarnya orang ini tahu nggak sih perubahan iklim ini apa penyebabnya, dan kalau ada satu tindakan yang paling efektif untuk menghilangkan atau mengurangi perubahan iklim, apa yang harus dilakukan? Jadi kan, what are you willing to do to save planet? Kalau Anda punya satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan planet, apa yang harus lakukan? Oke, kita lihat video berikutnya. Kita udah deket banget dengan red line. Mungkin kita besok pagi bangun dan semuanya udah total berubah. Kalau ada satu tindakan, apa yang Anda harus kita lakukan? Nah, saya bertanya di Facebook beberapa tahun lalu saya bertanya tindakan apa yang paling penting yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan. Mungkin Anda udah berpikir, saya harus menanam pohon dan sebagainya. Betul sekali bahwa ini adalah dari 1087 orang, dan jawabannya adalah kurang lebih begini. Kita harus mengurangi sampah,
membuang sampah pada tempatnya itu sekitar 21%, menanam pohon sekitar 17%, hemat, jadi kita mengurangi konsumsi menggunakan apa itu namanya, transportasi yang apa itu namanya, umum dan sebagainya itu sekitar 23%. Menggunakan produk alami, jadi sabun ganti ini sekitar 2%. Kesadaran harus tingkatkan seperti pendidikan, kita harus lebih ini, dan ya kata-kata yang indah itu, nah itu sekitar 21%, dan menjadi vegan atau mengurangi konsumsi daging sekitar 7%. Nah, kemudian saya bertanya, kok bisa sih orang itu punya pemikiran sampah, pohon, hemat, ini itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena we are what we eat, karena makanan-makanan kita. Setiap hari kita dapatkan iklan yang kurang lebih seperti itu. Save water, ya kan? Kita cerita kemudian bring your own bottle, seperti itu kan? Ya kan? Kemudian iklan kalau pakai mobil seperti ini, kalau pakai bus seperti ini, kalau pakai bicycle seperti ini. Ini kan iklan-iklan yang disampaikan secara apa itu namanya kepada kita bahwa untuk mengurangi apa itu namanya perubahan iklim ini kita perlu untuk melakukan tindakan-tindakan yaitu menghemat ini dan sebagainya. Bahkan Nugi pun kalau kita lihat di lagunya ini dicerita tentang pakailah produk-produk yang bijaksana, pakailah umum, dan ya seperti itulah yang umum-umum yang kita tahu seperti itu. Coba kita dengarkan beberapa. Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, konsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey, hey, hey. Oke, so kita tahu bahwa itu kita sudah tahu semua. Tapi apakah itu penyebab dari global warming? Apakah itu penyebab utama? Bagaimana bila ini yang terjadi? Bahwa jangan-jangan kita setiap hari nggak sadar kita melakukan sesuatu yang benar-benar membuat dunia ini menjadi seperti sekarang ini. Ini adalah penerima Nobel, yang satu adalah si Rajendra Pachauri, yaitu ketua IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, jadi satu badan yang dibuat oleh UN, United Nations atau PBB, untuk ngurusin global warming atau perubahan iklim itu. Dan yang paling menarik adalah mereka membuat laporan. Laporan ini dari FAO dan Livestock Long Shadow, seperti itu. Dan yang paling menarik adalah bahwa ada satu industri yang paling merusak lebih daripada semua industri yang ada di dunia ini. Dan industri itu apa? Kita mungkin nggak sadar bahwa itu adalah peternakan. Bahkan pernah disebut ini adalah sesuatu yang sangat takut untuk diucapkan oleh IPCC berapa waktu lalu. Tapi kini sudah saatnya kami harus mengatakan bahwa kurangilah konsumsi daging. Daging benar-benar komoditas penghasil karbon yang signifikan. Mereka punya 3 saran utama. Saran utama yang pertama adalah jangan makan daging, kurang kendarain sepeda, dan jadilah. Kenapa bisa seperti itu? Waktu saya membaca ini, saya merasa, mana mungkin. Tapi ini penelitian dari UN, kenapa kok dia berani bilang ini? Ini kan interpanel government untuk climate change. Tapi kenapa saya nggak pernah dengar hal ini? Kemana aja gitu? Ketika saya bertanya pada 1.000 orang, hanya 7% yang mengatakan ini. 93% nggak pernah mendengar bahwa apa hubungannya. Nah, kalau Anda mau melihat datanya, saya bisa uraikan semua datanya, dan semua data bukan dibuat oleh kelompok-kelompok vegetarian atau vegan, seperti itu. Nah, coba perhatikan data ini. Di dunia ini, water usage atau penggunaan air untuk kita itu 100 billion gallon. Sementara untuk peternakan 34 triliun galon. Oke. Semua ada data resminya ya. Kalau Anda mau minta, nanti saya kasih website-nya. Oke. Penggunaan air untuk domestik itu 5%.
Oke. Sementara Anda lihat 55% adalah untuk agriculture atau animal agriculture atau peternakan. Jadi untuk memproduksi 1 pound beef atau sekitar apa itu 1 lb itu 1 pound setengah kilo ya, itu sekitar 2,5 apa itu, saya kok nggak bisa lihatnya ya. Untuk memproduksi 1 hamburger itu perlu sekitar 660 galon air, yang dimana bisa untuk mandi 2 bulan, mandi kita sekeluarga 2 bulan. Untuk memproduksi 1 pound beef itu 2.500 galon air, 1 egg telur itu 477 galon, 1 cheese itu 900 galon. Oke. Nah, kalau Anda berkata bahwa penghasil emisi karbon dioksida itu terbanyak adalah apa itu namanya? Transportasi. Seluruh transportasi di dunia digabung darat, laut, udara itu menghasilkan 13, sementara peternakan itu 18%. Bahkan data ini diupdate lagi menjadi 51%. Menarik sekali. Nah, jadi kalau seandainya kita mau melihat mana yang lebih irit, orang yang pakai sepeda dan makan daging, atau mereka yang tidak makan daging namun pakai mobil Hammer. Ternyata penelitiannya mengatakan lebih baik Anda naik mobil yang paling boros di dunia dan Anda menjadi tidak makan daging, itu jauh lebih ramah lingkungan daripada sebaliknya. Nah, jadi livestock atau peternakan itu memproduksi 40% lebih banyak gas emisi dibandingkan seluruh transportasi di dunia. Oke. Seorang vegetarian mengendarai SUV Hummer itu masih lebih bersahabat dengan lingkungan daripada seorang pemakan daging. Ini komparasinya seperti itu. Ya, ini banyak banget. Anda nanti bisa lihat banyak apa itu namanya penelitian ini tentang itu. Ya. Nah, yang menarik adalah ini. Kalau kita untuk membuat si tanaman, apa itu namanya, menternakan binatang itu diperlukan 33% air seluruh dunia, tempat yang sangat luas sekitar 45%, dan 91% Amazon itu rusak karena peternakan. Karena apa? Nanti saya jelasin kenapa bisa seperti itu. Palm oil yang di Indonesia digembar-gemborkan merusak hutan, itu sebenarnya merusak sekitar 25 acre palm oil ada di dunia ini, tapi untuk peternakan itu 136 million acre, jadi perbandingannya cukup signifikan. Dan pupnya atau limbahnya hewan atau sapi itu 130 kali daripada limbah manusia. Begitu banyak, 130 kali, bukan sesuatu yang kecil. Dan di sendawa dan di BAB-nya si hewan itu mengandung gas yang disebut CO2, NO, dan gas metana. Nah, ini yang tadi sudah dilihat bahwa 1 milk sama 100 galon, ini sudah, ini udah. Nah, oke. Ini adalah penggunaan manusia, ya. Ada 7 miliar manusia, air perlu sekitar 5,2 billion gallon, makanan sekitar perlu 21 billion. Sementara ada sekitar 1,5 miliar sapi di dunia, itu memerlukan 45 billion gallon, memerlukan 135 billion food. Artinya bahwa makanan banyak sekali tidak digunakan untuk manusia, tapi digunakan untuk hewan. Oke? Coba kata-kata ini. We are growing. Sebenarnya manusia ini, alam ini atau bumi ini, itu bisa memenuhi pangannya, itu bisa memenuhi 12 sampai 15 miliar orang. Tapi hari ini 7 miliar orang di dunia. Kenapa ada 1 miliar orang yang tidak bisa makan atau susah makan? Sementara makanan itu kemana semua? Nyata sebagian besar banget jumlahnya, apakah itu legum atau biji-bijian, itu diberikan bukan pada manusia, tapi diberikan pada hewan. Seperti itu. Ini perbandingannya. Anda bisa lihat source-nya.
seperti ini ya. Ini adalah gas CO2 yang diproduksi. Kalau Anda buat potato, maka itu adalah CO2-nya. Anda lihat pork lebih besar, sapi yang paling besar, ayam dikit seperti itu. Ini adalah omnivora, makan omnivora atau daging dan sayur. Anda memproduksi CO2 tinggi, oil, water, land, sementara kalau Anda berubah menjadi nabati, Anda menjadi seperti itu. Sangat-sangat irit terhadap bumi kita, sangat Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk memproduksi 1 kilo daging itu diperlukan 16 kilo sayur-sayuran atau biji-bijian. Biji-bijian ini dikasih ke hewan, maka begitu banyak manusia, hari ini sekitar 40.000 orang karena tidak bisa dapat makan. Apakah nggak ada makanan? Enggak. Karena makanan-makanan itu diberikan pada hewan daripada diberikan pada manusia. Di sisi lain, begitu banyak orang yang mati karena kelaparan, tapi sedemikian atau terlalu banyak berkalori tinggi itu sih. Ada 40.000 orang. Oke. Ini cerita tentang ini boleh dilihat sih. Percayakah Anda mampu menghabiskan 16 pon gandum, 8 kilo kedelai, 6 kilo jagung, dan 2.400 galon air sekali makan. Kalau Anda baca ini, setiap orang pasti nggak percaya. Tapi kalau Anda melihat perbandingan yang tadi saya berikan, coba Anda lihat di sini ada beberapa. Ini buktinya. Salju turun di sebagian timur tengah. Oke. Kemudian mengapa salju turun di bulan Desember? Padahal harusnya kalau di Australia bulan Juni, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Saya bertanya-tanya, kenapa kok orang kok begitu cuek terhadap global warming atau pemanasan global? Apa yang terjadi di kepala kita? Kenapa kita nggak terpicu oleh global warming? Padahal manusia itu dikatakan makhluk yang cerdas, punya kemampuan untuk berencana. Kalau ada sesuatu yang ke depan, kita mengantisipasinya. Buktinya apa? Kita menabung, kita menikah, kita menyikat gigi dan sebagainya. Itu kan berarti kemampuan kita untuk memikirkan masa depan. Ternyata ada 4 hal. Ya kenapa kok global warming ini cuek gitu? Ya, oke. Yang pertama, gimana? Karena global warming nggak punya wajah. Global warming tidak mempunyai wajah. Itu yang membuat kita tidak berpikir bahwa itu ada sesuatu hal yang ancaman bagi kita. Manusia itu sudah berevolusi begitu lama untuk mengenali wajah. Maka itu ketika ada seseorang yang mukanya cemberut dikit, kenapa dia marah ya? Kenapa? Oh dia nggak itu? Dia kok orangnya ramah? Atau apa? Kita sudah sangat-sangat belajar banyak tentang wajah. Maka itu kita itu bisa melihat wajah di awan, tapi kita nggak bisa melihat awan di wajah, ya kan? Itu tuh seperti awan, itu artinya wajah ini dan sebagainya seperti itu. Kita bisa, karena emang kita sudah berevolusi keras terhadap si itu. Jadi kalau umpamanya kita bisa melihat, ya kan, sosok ini dan sebagainya, Gunung Agung ada penuh sosok wajah raksasa di kepulan asap, bla 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 dan sebagainya, seperti itu. Nah kan kalau Anda melihat ini, Anda lihat tuh ada yang itu titik-titik yang gerak, tapi kelihatannya ada
sosok yang datang ke kita. Nah, itu sebagai ancaman dan sebagainya itu bisa. Kalau umpamanya si 9/11 itu 11 September itu gedungnya kena apa itu namanya? Bukan aksi terorisme atau kena apa lightning itu apa ya? Petir, maka kita nggak akan ingat itu seperti itu. Atau kita bisa lihat Haiti, itu pernah ada gempa bumi sampai ratusan ribu meninggal. Kapan itu? Nggak ada yang ingat juga. Karena apa? Karena itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang ada wajahnya, ada orangnya, seperti itu. Jadi kalau nggak ada wajahnya, manusia cenderung untuk tidak mengingatnya. Oke, itu yang pertama. Oke, karena global warming nggak punya wajah. Di otak kita ini nggak terpicu untuk seperti itu. Oke, yang kedua adalah moral issue. Global warming itu bukan dikarenakan karena gay atau perselingkuhan atau apa dan sebagainya seperti itu, sehingga kita tidak terpicu. Beda dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS begitu ditakutin pada saat itu karena di awalnya diceritakan karena HIV/AIDS itu beredar di kalangan gay atau sesama jenis. Maka itu kemudian orang begitu ribut, ketakutan banget dengan si HIV/AIDS itu sendiri. Kemudian global warming tidak terjadi saat ini. Otak kita walaupun sudah berevolusi yang bagian depan ini untuk mikirkan masa depan, tapi baru 20%, sementara 80% adalah ngurusin saat ini. Jadi ketika ada bencana datang seperti longsor atau banjir, baru kita ribut. Tapi setelah Jakarta nggak banjir lagi, cuek lagi. Kita seolah berpikir padahal setiap tahun itu kan banjir kan. Tapi kenapa kita kok bertindak yang serius pada saat pas banjir? Pas enggaknya kita nggak bertindak. Itulah yang membuat akhirnya kita itu pada saat itu terpicu pada saat itu. Otak kita nggak berpikir tentang masa depan. Dan kemudian yang menarik lagi adalah global warming itu tidak terjadi langsung. Ya, dia terjadi pelan, sehingga Anda tidak menyadarinya. Jadi kalau seperti gambar barusan ini, kalau Anda perhatikan gambar yang barusan, kelihatannya gambar ini tetap aja sama. Padahal kalau Anda mau melihat di sebelah kanan bawah, itu ada terjadi perubahan. Sebentar, saya ulangin lagi ya. Coba perhatikan di sebelah kanan bawah. Itu dia mulai pelan-pelan terkikis dan mulai habis ya, seperti itu secara pelan-pelan. Kita nggak sadar hal itu karena global warming terjadi sangat pelan-pelan sekali, sehingga moyang kita di 100 tahun lalu atau 200 tahun lalu dihidupkan kembali sekarang, dia akan merasakan bahwa dia narik napas, ini kok asap semua. Kita nggak ngerasain karena kita sudah dicekokin hal yang kecil seperti sekarang ini. Padahal bedanya ini di bulan yang sama, di tahun 85, sama yang satu udah S-nya penuh, yang satunya enggak. Anda bisa lihat di sini juga, nih tahun 28, hamparan itu semuanya es. Hari ini di bulan yang sama tahun 2004 hilang esnya. Kenapa seperti itu? Anda perhatikan ini. Jumps right out again because it senses. It jumps into a pot of lukewarm to a boil. Will just sit there and it won't move. It'll just sit there even as the temperature continues to go up and up. It will stay there until it's rescued. It's important to rescue the frog. So ya, intinya bahwa kalau kita langsung masuk ke air panas, berubah banget. Oke. Jadi ada 4 hal kenapa kok global warming hari ini tidak memicu otak kita. Karena dia tidak ada wajah, dia tidak ada urusannya dengan moral. Kemudian yang ketiga adalah dia terjadi bukan saat ini, dan juga dia terjadi sangat lambat. 4 hal inilah yang membuat si global warming ini
tidak dicerna oleh otak kita. Ini adalah slide terakhir sebelum kita tanya jawab. Oke, saya rasa itu hal yang bisa saya sampaikan hari ini tentang apa yang kita makan ternyata mempengaruhi kehidupan masa depan kita. Terima kasih. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Ini mind blowing banget ya, speechless Mas Gobin. Dengernya jadi wah jadi lemas gitu. Ya karena happening gitu ya. Ini sedang terjadi dan yang pasti terjadinya juga pelan tapi cepat gitu ya. Dia rapid gitu. Terjadinya terus dan ya balik lagi kita kejar-kejaran sama kesadaran, berarti itu intinya. Ya. Oke, Mas Gobin, malam hari ini kita semua mendapatkan pencerahan yang luar biasa, saya rasa, tentang kehidupan, tentang we are what we eat itu ternyata bukan hanya apa yang kita makan, tetapi global warming itu tadi yang wah luar biasa gitu ya, impactnya wah super deh, pokoknya mind blowing. Mudah-mudahan kita bisa menyerap dan ada perbaikan lah gitu. Oke, so kita langsung ke tanya jawab nih ke Mas Aryo dulu nih. Silakan Mas Aryo. Kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya, silakan Mas Aryo. Ya, tadi kan kalau diperhatikan ya, tuh pemaparannya tuh kalau saya lihat tuh lebih kepada isu global ya. Saya pengen bertanya spesifik tentang konteks yang di Indonesia nih. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau saya perhatikan sebagian orang tuh menderita kanker karena ada perubahan pola makanan. Jadi yang awalnya makan makanannya penuh rempah, kemudian beralih ke makanan yang dalam tanda petik makanan modern lah, yang cuma pakai garam, lada, dan bawang. Rempah-rempah Indonesia ini selain cocok untuk bumbu makanan, juga mengandung obat anti kanker. Nah, tapi di sisi lain harga cabai terkadang naik turun, sehingga kadang-kadang ya bikin susah lah untuk kita tetap konsumsi seperti dibilang menghindari fenomena seperti apa sih? Jadi karena memang rasa setelah berubah atau karena zaman berubah atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Oke, pola makannya kemudian, gitu ya maksudnya ya? Iya. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kenapa ya banyak orang yang senang makan daging seperti misalkan kambing atau makan gaji, makan urat, anti ampla, yang pada intinya yang penuh lemak gitu kan. Padahal soal makanan lemak ini tidak menjamin rasa. Ada makanan-makanan yang tidak berlemak sama sekali, kayak saya ambil contoh misalkan gado-gado lah gitu kan, sayuran kan, tapi ya rasanya enak juga gitu. Terus belum lagi kalau kita bicara konsumsi kopi yang mengandung kafein, itu menjadi mungkin memperparah ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mengelola dorongan rasa ini untuk makan hal-hal yang atau minum yang seperti itu menjadi pola hidup sehat, tapi juga sekaligus aman untuk dompet nih. Karena memang seperti tadi saya bilang tadi, seperti tadi yang harga cabai ya suka naik turun dan seperti itulah. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya bilang tadi seperti itulah. Jadi satu tentang pola makan, yang kedua changing habit kali ya, perubahan cara dari makanan ke lemak menuju non lemak. Silakan Mas Gobin. Ya, menarik banget bahwa
selama ini kita berpikir bahwa rasa itu banyak di daging. Daging itu punya rasa. Sebenarnya daging nggak rasa. Yang bikin rasa itu bumbu-bumbuan. Daging harus dikasih bumbu, baru kemudian kita makan, baru ada rasanya. Kalau nggak ada rasa, ini. Oke, Mas Gobin. Oke. Ya, jadi itu yang terjadi. Sekarang ini begitu banyak makanan-makanan yang nabati, yang dimana rasanya nggak kalah gitu. Bahkan sekarang itu banyak yang mirip banget dengan daging, yang mereka yang baru ingin merubah pola makannya, dan mereka makan makanan yang vegan atau vegetarian, tapi rasanya tetap rasanya seperti itu. Jadi rasa kebanyakan itu dari tumbuhan, bukan dari dagingnya. Daging hanya teksturnya, seperti itu. Dan di sisi lain yang menarik adalah insting kita lah. Kalau kita lihat kucing itu melihat onggokan daging, dia bisa mau makan. Tapi kita begitu lihat daging saja, itu nggak mungkin makan. Tapi kalau kita lewat kebun sayur itu atau kebun buah, warna, aroma itu membuat air liur kita panas. Artinya bahwa secara instingtif kita lebih cocok untuk makan sayuran seperti itu. Dan yang buat rasa itu si bumbu itu, rempah itu yang bikin rasa jadi enak. Dan ya cari aja sesuatu yang teksturnya mirip daging dan kemudian dikasih bumbu-bumbu itu dan rasanya udah oke banget. Banyak kan, apalagi di seluruh Indonesia sekarang sudah cukup banyak, udah gampang. Ketika saya menjadi vegetarian di hampir 30 tahun ya hampir 30 tahun lalu itu susah banget, tapi sekarang itu sangat-sangat gampang, sangat mudah untuk menjadi mengkonsumsi nabati seperti itu. Dan iya, nggak bisa dipungkirin bahwa industri membawa perubahan sangat luar biasa dalam perubahan pola makan kita. Mereka nggak peduliin sebenarnya apakah kita mau sehat atau tidak. Yang mereka peduli bagaimana makanan itu bisa dikemas, bisa awet, dan kemudian kita bisa makan seperti itu. Jadi, dan kita kan maunya yang murah juga. Akhirnya ya kita beli saus tomat dengan harga yang sangat murah, padahal kalau kita beli tomatnya aja nggak boleh dapet segitu. Dan kalau kita beli tomat seminggu kemudian kita makan, mungkin masih mau, tapi sebulan nggak mau. Tapi di botol itu bisa tahunan, bisa ada terus seperti itu. Artinya, kenapa bisa si botol tomat di botol itu kenapa kok bisa tetap awet? Karena bakteri tidak mau. Bayangkan, bakteri yang nggak punya otak aja nggak mau. Nggak mau makan seperti itu. Jadi hati-hati dengan proses itu, hati-hati dengan makanan-makanan instan. Ya, kalau Anda minum kopi, pastikan kopi itu yang bener kopi, bukan kopi kopi saset maksud saya. Seperti itu. Itu nggak ada isinya. Saya pernah ambil satu kopi saset, 11 gram satu saset, 7 gramnya itu gula. Itu kopi, isinya kopi, katanya bubuk susu, dan kemudian ada gulanya. 7 gramnya gula, bubuk susunya berapa, kopinya berapa, seperti itu. Masuk akal satu saset Rp1.000, kopi, ada gula, ada susu, ada kopinya. Sasetnya aja Rp300. Lah kemudian dia mesti ngasih ke distributor, penjual, ini, itu. Sebenarnya kopi berapa harganya? Sebenarnya itu kopi atau enggak? Dan mungkin kita beli kopi hari ini, berapa tahun kemudian rasanya tetap sama. Jadi merek A gitu, 4 tahun lagi kita beli, rasanya bisa sama. Ini kopi atau apa gitu? Saya nggak yakin itu kopi. Jadi kalau Anda mau minum kopi boleh, tapi kopinya pastikan kopi beneran, memang itu ya. Oke. Rasa itu aja. Oke, thank you Mas Gobin. Kita ke Mbak Eka Sri Wahyuni. Silakan Mbak Eka. Ya. Ya, terima kasih Kang Abu. Ya. Malam Mas Gobin. Yo. Hari ini saya jadi kubu gangster sementara waktu. Saya mengingat pernah Mas Gobin itu bilang bahwa pekerjaan terberat dari tubuh kita itu adalah mencerna makanan. Sehingga jujur saya bukan seorang vegan, tapi saya mulai mengurangi makan daging. Selain mikirin juga bahwa itu pekerjaan yang terberat. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah
ada seorang narasumber yang bilang bahwa makan daging juga dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Oke, boleh vegan, tapi itu biasanya yang cocok dengan vegan itu yang biasanya aktivitasnya tidak memerlukan banyak energi, tenaga. Tapi kalau misalkan dia pekerjaannya sebagai seorang kuli bangunan gitu ya, nah itu kalau dia tidak makan daging-dagingan, energinya nggak bisa besar katanya. Terus bagaimana pula dengan yang dia melakukan diet ketofastosis? Nah, itu kan biasanya sih dominan makannya daging gitu, walaupun tidak campur karbohidrat. Nah, itu seperti apa gitu, Mas Gubin? Terima kasih. Oke, thank you, Mbak Eka. Terima kasih. Silakan, Mas Gubin. Saya mau jawabnya. Kita lihat binatang yang makan daging dan binatang yang makan sayur-sayuran. Semua hewan yang pekerja, mulai sapi, kuda, gajah, ada nggak yang makan daging? Mereka bekerja. Dan di SD kita diajarkan bahwa yang namanya energi itu dari karbohidrat. Oke. Jadi lagian orang-orang dulu, orang-orang kakek kita lah, nggak usah kita ngomong tahun 1900 berapa, 30-40 tahun lalu, orang-orang di Indonesia di Jawa itu hanya makan daging ketika dia lagi lebaran, pas ada upacara potong kurban. Sisanya sih hampir-hampir semuanya makanan sayur. Nah, semua hewan pemakan daging, singa, macan, hidupnya bagaimana? Berapa? 2/3 dari hidup tidur. Anjing, kucing, apalagi ular bisa sebulan tidur. Beruang itu seminggu tidur habis makan. Seperti itu. Nah, Anda mungkin, Pak, itu kan kuat, Pak. Singa kan kuat. Coba perhatikan di National Geographic. Coba perhatikan di Discovery, gitu ya. Si Susta lagi makan, lagi selesai makan gitu. Terus singa baru bangun. Kemudian dia incar. Rusa yang nggak siap ini dikejar. Rusanya lari. Terjadi perlombaan kejar-kejaran. Bila dalam 40 detik si singa tidak bisa menangkap si rusa, apa yang terjadi? Rusanya tetap lari. Sementara singanya seperti itu. Sama seperti binatang yang paling cepat di dunia, cheetah. Itu 20 detik. Jadi kalau Anda ketemu cheetah, pastikan Anda lari 20 detik. Nah, di situ dia stop, ya, udah nggak bisa lebih dari itu. Seperti itu. Jadi, artinya bahwa nggak benar bahwa energi itu hanya didapat lewat daging saja. Kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa tahu karena semua asam amino ada kok di dalam tumbuh-tumbuhan seperti itu. Protein juga lebih banyak di tumbuhan, maksud saya di kacang-kacangan banyak, di brokoli banyak dan sebagainya, bisa seperti itu. Saya kalau Anda kalau seandainya itu tuh susah, paling enggak kita kurangin. Ini bukan masalah Anda harus jadi vegan atau enggak, itu bukan seperti itu, tapi kita ini melihat ancaman yang sangat luar biasa untuk dunia. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Apa kontribusi kita terhadap kehidupan ini? Seperti itu. Kan kita dibilang sayang anak, kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita. Tapi kemudian kalau seandainya dunianya lebih kacau, lebih hancur, berarti kan kita mewarisin apa untuk anak kita ini? Apakah kita sayang sama anak kita? Karena ketika es itu meleleh, permukaan yang di Antartika itu meleleh, bukan hanya kenaikan sekitar 60 meter dari air laut, which is Jakarta pasti udah hilang, tapi juga di bawah Antartika itu ada sekitar 130 gunung api yang siap meletus, dan di situ penuh dengan metana, dan ya itu sangat berbahaya seperti itu menurut saya. Jadi kita perlu untuk berpikir di sana, jangan mikirin tentang diri kita sendiri aja, tapi bagaimana masa depan dunia ini. Kecuali emang diciptakan, saya optimis bahwa kedepannya
manusia akan menjadi lebih banyak yang nabati. Itu dilihat tadi kan saya sempat jelasin bahwa 4 sehat 5 sempurna, kemudian sampai Harvard University itu juga juga lari ke nabati. Sementara orang mengatakan ketofastosis, ya memang sekarang lagi ngetop banget tentang itu. Tapi bisa kok dengan menjadi vegan tanpa keto. Atau satu hal lagi bahwa ketofastosis diet keto sampai sekarang belum disepakatin para ahli dunia. Ahli dunia masih melihat bahwa diet apa itu namanya? Diet yang seimbang antara protein, karbo, protein, lemak dan sebagainya, itulah yang paling baik seperti itu. Jadi bahkan diet golongan darah pun itu belum ada jurnalnya. Jadi memang mereka populer, tapi sebenarnya secara apa itu? Saya bukan nutrisionis, tapi paling enggak saya pernah bertanya kepada berbagai nutrisionis, dikatakan hanya diet yang apa itu sebutannya, seimbang itu yang tadi seperti food plate itu tentang ada buah, ada sayur, ada healthy protein dan whole grain, seperti itu saran. Ya. Oke, thank you Mas Gubin, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus karena berkaitan sama nafas, jadi mungkin bisa langsung dijawab. Jadi gini, intinya, selamat malam, izin saya bertanya, tadi Pak Gubin mengucapkan bahwa apa yang kita makan itu tidak hanya lewat mulut saja, namun lewat semuanya, termasuk bernafas. Dahulu ketika saya kecil, merasa malas untuk makan sampai diberi jamu penambah nafsu makan. Pertanyaannya adalah, dahulu ketika saya kecil penasaran dan ingin mencoba merasa kenyang tanpa makan dan minum, namun lewat bernafas, dan sinar matahari seperti pohon berfotosintesis. Ketika mendengarkan pemaparan Pak Gubin di webinar ini, jadi saya berpikir, jangan-jangan pemikiran saya kecil itu bisa direalisasikan. Terima kasih. Nah, yang kedua sekaligus, bernafas lebih sedikit, apakah tidak melelahkan? Saya terbayang dengan menahan nafas, hasilnya jantung berdebar, nafas jadi tidak teratur. Silakan. Ya, saya jawab yang kedua dulu karena yang pertama itu banget. Oke, bernafas lebih sedikit itu bukan kita menahan, tapi itu ada tekniknya. Saya mengajarkan teknik Buteyko yang dimana nantinya, ingat ya, nantinya kita itu lagi ngobrol, lagi ngapain, itu nafas itu menjadi lebih sedikit. Oke, jadi kita bukan yang setiap kali ingat nafasnya sedikit-sedikit gitu. Jadi kita memprogram otak kita yang ngurusin nafas, yang di oblongata namanya, itu diprogram untuk nafas kita sedikit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar oksigen. Dengan nafas sedikit, maka karbon dioksida akan meningkat, dan karbon dioksida ini sangat diperlukan untuk menekan, untuk memisahkan antara hemoglobin dan oksigen supaya oksigen masuk ke dalam sel. Ingat bahwa dengan nafas yang banyak, oksigen kita akan turun dan itu akan melelahkan. Oke, saya mempunyai energi yang sangat besar karena mengelola nafas ini. Ketika energi Anda rendah, itu pasti salah nafas. Kemungkinan besarnya salah nafas. Oke. Kemudian apa lagi? Tadi yang kedua dikatakan bahwa nafas, lelah, kemudian apa lagi tadi, Mas Kang? Bentar. Balik lagi ke pertanyaan. Nafas jadi berdebar, jantung berdebar, nafas jadi tidak teratur. Iya, karena nggak tahu tekniknya, karena tidak tahu tekniknya. Kalau saya yakin, ketika Anda mengatur nafas lebih sedikit, detak jantung akan turun, tekanan darah akan turun, itu otomatis. Oke, saya bisa menurunkan hanya dengan nafas, ngatur nafas, saya bisa menurunkan detak jantung saya dari 80 ke 40 contohnya, seperti itu, hanya dalam beberapa menit saja. Seperti itu. Itu keajaiban nafas. Satu-satunya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, yang mengatur saraf kita, meningkatkan adrenalin, mengeluarkan serotonin, meningkatkan kekebalan tubuh, membuat saya ngantuk, membuat saya semangat, semua itu bisa dikendalikan lewat nafas. Itu luar biasanya nafas. Maka itu saya mengajar satu teknik nafas yang dimana ketika saya pergi ke daerah salju, saya nggak pakai alas kaki,
bagaimana setiap hari saya mandi pakai air es, berendam di es, itu karena nafas. Seperti itu. Jadi luar biasa nafas. Kemudian yang kedua, pertanyaan pertama, sebenarnya itu cita-cita saya waktu kecil. Saya pikir bahwa, waduh, menjadi seorang vegetarian. Jadi kan orang itu katanya vegetarian, kemudian di atas itu fruitarian, kemudian liquidarian atau waterian, cuma air saja. Di atas itu breatharian, jadi breathe saja, bernafas saja. Karena energi itu kan dari matahari, dan kemudian fotosintesis, dan kemudian nah, secara teori memang dikatakan ada orang-orang breatharian yang mereka pakai matahari dan ngatur nafasnya, dan kemudian dia bisa hidup seperti itu. Tapi sampai sekarang penelitian belum ada yang bisa membuktikan hal itu, seperti itu. Secara fenomenal ada orang-orang yang mengaku seperti itu, tapi sampai sekarang nggak ada jurnal atau penelitian yang mensahkan. Emang ada satu orang yang pernah dicek 10 hari nonstop, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Itu orang India, dan bisa. Dan dia minta matahari dan ngatur nafas, itu bisa. Tapi kalau untuk 10 hari ya? 10 hari? 10 hari, nonstop. Itu dimasukkan di satu tempat, diawasin 24 jam, tidak makan, tidak tidur, dan tidak minum. Itu bisa, itu pernah ada. Nah, tapi yang sampai nggak makan sama sekali lebih dari itu, saya belum pernah dengar. Saya penasaran seperti itu. Tapi ya, itu bisa dipastikan begini. Ketika kita mengatur nafas, makan kita akan lebih sedikit. Otot kita akan lebih terbentuk lebih baik. Begini kan, banyak orang sampai sekarang nggak sadar bahwa ketika kita kehilangan 10 kilo dari tubuh kita, berat kita turun di 10 kilo gitu. Hilangnya kemana sih? Sebagian bilang, oh itu jadi energi. Lah energi kan nggak bisa hilang begitu saja. Harus berbentuk. Kalau buku ini saya bakar, maka buku ini hilang benar, tapi dia jadi partikel-partikel kecil. Lah 8,5 kilonya dari 10 kilo kita hilang, itu hilangnya lewat nafas. Jadi jadi karbon dioksida. Ingat ya, karbon itu ada beratnya. Ketika kita tarik udara itu 21% oksigen, 0,04% karbon dioksida. Ketika kita keluar sekitar 5% karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil apa? Hasil pembakaran. Jadi kalau ini saya bakar, jadi partikel-partikel karbon kecil kan. Itu yang keluar dari nafas. Itu hasil pembakaran yang ada di dalam. Jadi itulah 8,5 kilo dari 10 kilo berat badan kita yang hilang. Itu lewat nafas. Jadi menarik banget bagaimana kita bisa membuat badan kita menjadi lebih ideal hanya dengan mengatur nafas. Oke, thank you Mas Gubin. Ini pertanyaan masih banyak, tapi udah 21.13 kita ini udah sedikit overtime. So seperti biasa. Oh ya, sebelum final statement boleh tepuk tangan ya, malam hari ini seru banget. Malam hari ini banyak deg-degannya Mas Gubin, banyak apa ya? Wah, banyak ngeri-ngeri sedap gitu ya, serem gitu maksudnya. Yang kita hadapi yang sekarang yang terjadi, dunia global warming dan seterusnya ya yang diceritain Mas Gubin ini sedang terjadi gitu, dan ya mudah-mudahan betul kita jangan menyerah, tapi ya kita lakukan yang terbaik sih, itu yang paling penting. So seperti biasa di episode yang nomor cantik ini 222 final statement silakan Mas Gubin. Oke, bahwa saya mau mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah sesuatu, apalagi jadi manusia itu sangat-sangat berharga, di mana kita dibekalin suatu fasilitas yang luar biasa, yang kita tidak mungkin dapatkan kalau kita menjadi hewan atau tumbuhan seperti itu. Fasilitas itu adalah kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mencerna, analisa, dan sebagainya, yang luar biasa, apalagi ditambah evolusi manusia yang sudah sangat keren seperti sekarang ini. So, manfaatkan ini semua dengan data yang bagus. Perhatikan, bikinlah saringan. Saya menyebut sih saringannya Socrates. Kalau di buku saya Happiness Inside, itu ada tulisan tentang saringan Socrates. Socrates itu tanya selalu setiap kali ada berita, tanyakan apakah itu berita itu benar, apakah berita itu kamu tahu sendiri, apakah berita itu benar,
apakah berguna untuk saya. Kalau kita masih meragukan kebenarannya dan kemudian tidak berguna untuk kita sendiri, lebih baik nggak usah disimpan. Karena banyak berita sekarang itu luar biasa, cerita dan sebagainya membuat kita menjadi lelah seperti itu. Kemudian makanan kita, penting banget kita mengetahui bahwa makanan kita itu sekarang itu begitu banyak yang tersedia yang bagus, tapi juga lebih banyak yang benar-benar receh banget seperti itu. So ketika kita punya kemampuan belajar sana sini, coba perhatikan makanan itu karena dia akan mempengaruhi pemikiran kita, akan mempengaruhi fisik kita, emosi kita, energi dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir adalah nafas kita. Karena ini adalah makanan yang paling banyak, 25.000 kali per hari kita makan itu. Ketika kita makannya terlalu banyak, sama seperti makan di perut, kalau terlalu jadinya loyo, lemes, dan sebagainya, begitu pula makan udara ini. Nabi Muhammad selalu mengatakan kan, berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, sama seperti kalau saya ngajar di Buteko itu, berhentilah nafas sebelum kenyang. Jadi nafasnya perlu light itu tidak banyak-banyak, slow, lebih pelan, seperti kita makan, bagus yang pelan. Kemudian deep itu berarti kita menggunakan diafragma, seperti itu. So, we are what we eat, itu bukan suatu istilah cuma hanya kata-kata manis saja, tapi ternyata siapapun diri kita, bagaimanapun pemikiran kita, emosi kita, energi kita, semuanya dipengaruhi oleh makanan kita yang masuk lewat mata, telinga, bahkan mulut dan juga hidung kita. So perhatikan itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang paling kencang nih, luar biasa ya malam hari ini, Jumat malam hari ini kita benar-benar disuguhi siraman ilmu gitu ya, insight yang benar-benar super mind blowing. Kita dikasih data-data yang otentik, data-data yang sedang terjadi kekinian, yang benar-benar sedang terjadi gitu, yang bahkan kita nggak sadar, kita bahkan nggak tahu. Jujur saya banyak nggak tahunya tadi gitu ya, banyak sekali hal yang tidak tahu, dan malam hari ini Mas Gobin memberikan luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Gobin. Mas Gobin, thank you, jangan bosan datang ke Dialog Positif. So, dengan final statement dari Mas Gobin, artinya malam hari ini cukup dulu. Jangan lupa besok kita libur, Sabtu Minggu ketemu lagi hari Senin. So, pelan-pelan sekarang kita belajar. Yang penting jangan menyerah, terus berjalan, terus belajar mencintai diri gitu, dengan apa yang masuk ke dalam diri kita, yang udah dipaparkan dengan luas. We are what we eat gitu, diseleksi apapun yang masuk ke dalam diri kita, karena apa yang masuk itu akan menjadi diri kita. So, hati-hati, waspada, dan tetap cintai diri kita. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar. Oke, thank you. Kita foto sebentar. Yap. Page pertama. Sebentar. Ya, 1, 2, smile. Asik. Page kedua. 1, 2, smile. Ya, page ketiga. Udah gak usah smile, gak apa-apa ya. Page ketiga ini udah geng daster semuanya nih. Ya, page ketiga beres. 1, 2, 3. 1, alright. So, dengan berakhirnya page ketiga, berakhir juga acara kita malam hari ini. Seperti biasa, acara resminya udah oke, tapi kalau mau dengerin satu lagu dan satu quotes, so just enjoy the song. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Gobin. Thank you Mas Gobin. Kita menunggu lagi kehadiran Mas Gobin di Dialog Positif. So, enjoy the song. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu dan Bapak. Selamat istirahat. Jangan lupa besok kita libur. Minggu libur. Hari Senin kita berjumpa lagi. So, stay happy seperti lagu tadi. We are what we eat. Hati-hati juga apa yang kita makan, apa yang kita serap. Ya, hari ini seru ya, luar biasa. Mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan lebih aware lagi, lebih bisa mencintai diri lagi, dan yang paling penting mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa hari Senin. Love you all. Bye-bye semuanya, tetap sehat dan semangat dan positif. Thank you, dan thank